Pada pernikahan, pengantin wanita mengayunkan lengan keluar pengantin pria. Pergi ke podium sendirian. Pengantin pria sangat malu. Hanya bisa berjalan melewati api sendirian. Saat melakukan berkat, pengantin wanita merasa terlalu rumit. Tetapi pernikahan itu segera menyatakan bahwa itu kurang berubah. Bahkan menjemput pengantin telah diabaikan. Pernikahan dilakukan dengan cara yang sederhana. Sepertinya pengantin sedang menyelesaikan tugas. Pernikahan baru saja bilang pernikahan selesai. Dia menyeret pengantin pria ke satu-satunya meja untuk teman dan kerabat. Lalu mulai perkenalan. Ini ayah. Ibu. Ibu. Pengantin wanita tidak ingin tinggal sedetik pun dari pernikahannya sendiri. Setelah dia mengangkat gelas, dia minum anggur. Buru-buru ke perusahaan. Tinggalkan pengantin pria yang malu sendirian dengan para tamu. Jadi, bagaimana situasi ini? Ini masih harus dimulai beberapa hari yang lalu. Akibatnya, pengantin wanita ini adalah Direktur Umum Wanita Mo Qiantin dari Mo Vien Group. Karena belum menikah. Di usia muda, dia duduk di kursi manajer umum. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan pemegang saham. Mereka takut bahwa pemuda tidak punya pengalaman. Pengalaman yang terbatas sulit untuk dipikul. Untuk menghentikan pemegang saham ini, ayah Uyentin pergi untuk menemukan putra sahabatnya Lu Huin. Aku ingin kau diam-diam melindunginya. Pada saat yang sama, bantu putrinya duduk dengan kuat di perusahaan. Tunggu sampai perusahaan stabil. Kamu bisa bercerai. Bahkan, Liu Huin dan Yantin adalah pasangan yang cantik. Ketika masih kecil, sesuatu yang tak terduga terjadi. Liu Huin adalah orang yang menyelamatkan Yantin. Karena tenggelam itulah dia kehilangan ingatannya. Tidak ingin mengingat kenangan menyakitkan yang terjadi sebelumnya. Dia pergi segera setelah kecelakaan itu. Tumbuh dewasa, Liu Huin bergabung dengan militer dan menjadi komando profesional. Tidak percaya, dalam satu misi, seorang kawan yang menyelamatkannya jatuh. Sejak itu, mentalitas Liu telah diserang dengan parah. Setelah keluar, ia menjadi candu alkohol. Hanya karena ingin melupakan masa lalu itu. Tanpa diduga, hari itu, ayahnya tiba-tiba datang. Katakan padanya untuk menikahi putrinya. Liu Huin dari usia muda jatuh cinta dengan Yantin. Tentu saja dia akan setuju dengan ini. Dari sini, pria itu mengalami penurunan mental yang ekstrim. Iman baru dalam hidup mulai tumbuh. Yantin adalah manajer umum dari sebuah perusahaan super besar. Baginya, pernikahan ini hanya tentang memperkuat kekuasaan. Jadi, pada pernikahan hari itu, hanya ada satu meja untuk tamu. Ritual ini hanya berlangsung 10 menit. Yantin memperkenalkan Liu Huin kepada para tamu melalui pembicara. Setelah selesai dengan semua orang, dia meninggalkan Liu Huin dan pergi bekerja sendirian. Ayah Yantin melihat rasa malu di wajah Liu Huin. Terburu-buru untuk mengikuti putrinya. Ingin Yantin menyelesaikan pesta dan pergi. Tapi wanita itu tidak peduli dengan apapun seperti Yantin. Dia khawatir tentang krisis yang akan dihadapi perusahaan. Dia meninggalkan hotel meskipun ayahnya tak izin. Ketika Yantin ganti baju dan keluar, sahabatnya, Po Kuan Diep, sedang menunggu di pintu. Mereka berdua berbicara tentang Liu Huin di dalam mobil. Orang-orang dari usia muda telah bersemangat mengejar seni bela diri seperti Kuan Diep. Liu Huin bisa menahan diri di depan kerumunan seperti itu. Saya yakin ada masalah. Itu sebabnya, setelah selesai bicara padanya, akan mencari penyidik tentang Liu Huin. Setelah pernikahan selesai, Liu Huin menerima remunerasi sebagai pengantin pria dari asisten manajer umum. Ada juga amplop berisi kontrak. Dia kemudian dibawa ke rumah istri barunya. Pengurus rumah tangga mengatakan kepadanya seluruh aturan rumah. Kemudian, atas saran Yantin, membersihkan kamarnya. Liu Huin awalnya berpikir bahwa dia dapat berbagi kamar dengan Yantin. Tanpa diduga, dia dibawa ke sebuah ruangan yang belum menyelesaikan renovasi. Meskipun mereka diperlakukan dengan terasing, tapi tidak menolak. Saya tidak peduli apa yang diberikan kontrak kepadanya. Dia tidak peduli di mana sekarang. Dia hanya ingin mengikuti hatinya. Alih-alih ayahnya, dia merawatnya dengan baik. Malam itu, setelah sibuk sepanjang hari di tempat kerja, dia kembali. Sebelum turun dari bus, dia mengenang pernikahan hari ini.
Jika tidak untuk menjaga situasi perusahaan saat ini stabil, bagaimana dia bisa dengan mudah menikahi orang asing? Setelah memasuki rumah, dari ruang tamu ke suara bising. Masuk ke dalam untuk melihat Liu Huin yang ada dalam permainan. Merasa sedikit marah. Dia mengkritik Liu Huin karena tidak mematuhi isi perjanjian. Jangan bermain game di ruang tamu. Kita hanya adalah pasangan kontrak. Ini hanya pernikahan untuk orang luar untuk melihat. Jika kamu menentang ketentuan kontrak, kita bisa bercerai. Siapa sangka Liu Huin akan bermain trik saat ini. Bertanya apakah bermain game adalah pelanggaran pernikahan. Dia bosan dan tidak repot-repot mengatakannya lagi. Dia berbalik dan pergi ke dapur. Saat makan malam, Liu Huin melihat sayuran di atas meja. Meskipun perut memukul drum menangis kelaparan terus-menerus. Tetapi secara total semua makanan itu cukup untuk Yantin makan sendirian. Itu sebabnya dia memberitahu ahli diet. Kemudian, ketika dia dan istri makan bersama, harus meningkatkan makan dari 3 sampai 5 kali. Dia mendengar dari mulut Liu Huin. Dalam sekejap, dia menjadi sangat kuat. Dia meletakkan sumpitnya, berdiri dan berjalan ke dalam ruangan. Dia hanya benci tidak bisa mengeluarkan Liu Huin dari rumah segera. Tetapi Liu Huin menerima permohonan ayahnya dan menikahinya. Jadi dia hanya perlu menerima kompromi. Keduanya sudah saling kenal sejak kecil. Tapi bagaimanapun, dia lupa kenangan antara dirinya dan Liu Huin. Saat ini, Liu Huin ke Yantin hanyalah orang asing. Dia akan memiliki prasangka tertentu terhadapnya. Ditambah dia telah melalui begitu banyak hal selama bertahun-tahun. Itu sebabnya dia baru saja pulang kerja. Kunci dirinya di ruangan tertutup yang memisahkan dunia. Liu Huin mengingat kata-kata rahmat ayahnya. Dia akan pergi ke kamar Yantin. Ingin melihat bagaimana rasanya terkunci di sebuah ruangan. Jadi, Yantin sedang tidur pada saat itu. Trik bekas buka kunci dari ruangan. Kemudian menyelinap masuk. Bisa melihat kaki Yantin mencuat. Dengan lembut menutupi selimutnya. Kemudian, ambil gambar yang telah simpan selama bertahun-tahun. Pergi ke tempat tidur. Liu Huin melihat bentuk tidur Yantin. Ingat adegan riang kesenangan masa kecil antara dia dan Yantin. Kehidupan saat itu sangat lincah. Ini cukup banyak didasarkan padanya. Liu Huin saat ini hanya bisa menggunakan identitas orang asing. Berdiri di belakang pertahanan rahasianya. Ingin mendapatkan semprotan merica di tangannya. Tidak percaya Yantin terbangun. Liu Huin menghilang dalam sekejap mata. Melihat tirai yang terbang. Segera sadari bahwa ada seseorang di ruangan itu. Dia membawa semprotan merica, disemprotkan kemana-mana di dalam ruangan. Liu Huin itu berdiri di sudut tersembunyi yang tidak bisa dia lihat. Pada saat itu, Yantin tidak memperhatikan. Liu Huin melarikan diri. Mendengar suara di luar pintu. Segera berlari keluar untuk memeriksa. Siapa tahu, Liu Huin terjebak di langit-langit seperti Spider-Man. Dia akhirnya tidak menemukan siapapun. Tutup saja pintu kamar. Dengan cara ini, Liu Huin menghindari deteksi. Meskipun Liu Huin tidak ditemukan. Tapi di dalam hatinya, dia masih bisa melepaskan kewaspadaannya. Jadi, keesokan harinya, itu pagi-pagi sekali. Dia memanggil seseorang untuk mengganti kunci pintu kamarnya. Dan memperingatkan petugas untuk tidak memasuki kamarnya. Dia selesai dan pergi bekerja di perusahaan. Siapa tahu, baru saja melangkah keluar. Liu Huin di dalam menyelinap ke kamarnya. Kemudian menemukan sebotol anggur yang sangat berharga. Dia membukanya dengan gembira. Tidak percaya, baru saja keluar dan mematahkan kakinya. Jadi pulang kembali. Liu Huin melihat ini dan bergegas membantunya duduk. Dia melihat bahwa sebotol anggur yang dia menyalakannya. Wajahnya langsung berubah. Di mana kamu belajar kebiasaan minum anggur orang lain? Liu Huin segera didenda. Baik Huin maupun kepala pelayan tidak bisa meramalkan. Hanya karena dia membuka sebotol anggur. Itu bisa membuat Yantin sangat marah. Jadi, sebotol anggur itu, hadiah yang diberikan mantan pacarnya. Hubungan antara mereka berdua sangat baik. Anggur adalah hadiah yang beriman. Rencana awal pasangan itu adalah menyimpannya untuk pernikahan. Tidak percaya Liu Huin sudah minum pertama kali sekarang.
Ini sangat menyakitkan. Tapi setelah dia tenang, dia juga tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tinggalkan sisa anggur di sebelah kiri. Setelah itu, dia memanggil semua bantuan di rumah. Mereka bisa menyulitkan Liu Huin. Akhir-akhir ini dia sangat sibuk di tempat kerja. Bahkan jika ada yang tidak beres di rumah, dia juga malas untuk peduli. Orang-orang menerima pesan itu secara mendalam. Malam itu, dapur sengaja memasukkan terlalu banyak garam ke dalam sup Liu. Tunggu sampai sup dimasak selesai. Liu Huin segera mengetahuinya. Dia mengganti supnya dengan Yantin. Akibatnya, Yantin baru saja mencicipi sendok. Dia menunjukkan ekspresi yang salah. Tapi harus berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Setelah makan, Liu Huin menonton film sendirian di ruang film. Semua orang berdiri di luar pintu, mengerjanya. Mereka diam-diam mengunci pintu di luar. Kemudian matikan semua lampu di dalam ruangan. Juga menunjukkan film horor untuk menakut-nakuti Liu. Dia juga sangat terkoordinasi dan berteriak sangat keras. Lalu ada ketakutan di dalam ruangan. Para pembantu di luar mendengar jeritan Liu. Sangat menyenangkan tertawa terus-menerus. Tanpa diduga, Liu Huin menari untuk sementara waktu. Secara tidak sengaja mengambil sesuatu yang telah sembunyikan selama bertahun-tahun. Membuka tutup kotak. Di dalamnya ada kucing kapas lucu dengan buku harian. Tunggu sampai semua orang pergi. Dia membawa kotak itu dengan penuh semangat dan berlari keluar.